Oke, pernah nggak sih kalian menonton film Jepang terus ngerasa, kok sepi banget ya? Tapi anehnya, walaupun sepi, filmnya terasa dalam banget. Nggak banyak dialog, nggak banyak aksi, bahkan kadang adegannya lama banget. Tapi justru itu yang bikin kita mikir dan ngerasa, nah ternyata itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari yang disebut sebagai estetika film Jepang. Oke, halo semuanya, saya Zakif dan di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat memahami kenapa film Jepang terasa berbeda dari film lain, terutama film Hollywood yang biasanya cepat, penuh aksi, dan langsung ke inti cerita. Di sini kita bakal bahas dari visual, cerita, karakter, sampai kenapa gaya seperti ini bisa terbentuk dan bagaimana penonton di seluruh dunia meresponnya. Oke, yang pertama kita mulai dari visual. Film Jepang punya ciri khas yang cukup unik. Salah satunya adalah teknik yang disebut tatami shoot, yaitu posisi kamera yang sangat rendah setinggi orang yang sedang duduk di lantai. そうですか。じゃあ、経造もちょうどしてた頃ですな。いらっしゃい。遅れちゃって。いらしたの東京駅。間に合わなくて皆さんお帰りになった後。ほら、どうぞ。ありがとう。子供の自分、ずいぶん大きなお母さんだと思って。学校へなんか来ると恥ずかしくてね。まあ。確か学芸会の時椅子壊しちゃったのよ。嘘よ。ありゃ椅子が壊れとったんじゃん。挨拶に行かなくていいかね。いいわよ。どっちみちうちへも来るわよ。 Efeknya sederhana, tapi kuat banget. Kita sebagai penonton jadi merasa seperti benar-benar ada di dalam ruangan itu, duduk bersama karakter, bukan sekedar melihat dari jauh. Selain itu, film Jepang juga sering menggunakan long take, yaitu pengambilan gambar yang panjang tanpa banyak potongan. Jadi, adegan dibiarkan berjalan secara natural tanpa dipotong-potong cepat. Ini bikin suasana terasa jadi lebih nyata dan gak terburu-buru. Yang paling menarik sebenarnya adalah konsep yang disebut ma, yaitu ruang kosong atau jeda. Dalam banyak film Jepang, setelah karakter pergi, kamera tidak langsung di-cut, tetapi tetap diam di ruangan kosong. Atau ada momen di mana tidak ada dialog sama sekali, hanya suara angin atau suasana sekitar. Buat sebagian orang, ini mungkin terasa membosankan. Tapi sebenarnya, disitulah penonton diberi ruang untuk merasakan emosi dan merenungkan apa yang baru saja terjadi. Selain itu, ada juga filosofi seperti wabi-sabi dan yugen yang sangat mempengaruhi tampilan visualnya. Wabi-sabi itu tentang keindahan dalam ketidaksempurnaan. Jadi, kita sering melihat objek-objek sederhana. Bahkan terlihat tua atau susang, tapi justru itulah letak keindahannya. Sedangkan Yugen adalah keindahan yang misterius yang tidak dijelaskan secara langsung. Jadi, film Jepang sering menggunakan bayangan, cahaya redup, atau kabut untuk menciptakan suasana yang terasa dalam, tapi tidak dijelaskan secara gamblang atau jelas. Kalau kita masuk ke bagian cerita atau narasi, film Jepang juga punya pendekatan yang berbeda. Mereka tidak selalu fokus pada konflik besar atau klimaks yang dramatis. Justru, banyak cerita yang berpusat pada kehidupan sehari-hari, atau hubungan keluarga, atau perubahan hidup yang sederhana. Ada konsep penting yang disebut mono no owe, yaitu kesadaran bahwa semua hal di dunia ini tidak kekal. Karena itu, banyak cerita yang berkaitan dengan perpisahan,
kehilangan, atau perubahan. Tapi disampaikan dengan cara yang tidak tenang dan tidak meledak-ledak. Menariknya lagi, film Jepang sering menggunakan jeda dan keheningan dalam alurnya. Jadi tidak semua orang harus dijelaskan lewat dialog, karena justru yang tidak diucapkan itu lebih terasa. Buat penonton yang terbiasa dengan film cepat, ini mungkin terasa lambat. Tapi sebenarnya, tempo lambat ini justru memberikan kita waktu untuk benar-benar memahami emosi yang ada di dalam cerita. Dari sisi karakter, film Jepang juga cenderung realistis. Kita jarang melihat tokoh-tokoh yang benar-benar sempurna atau seperti superhero. Karakternya biasanya manusia biasa, dengan kekurangan, kegagalan, dan konflik batin yang nyata. Bahkan dalam film samurai atau film periode, aktingnya sering terinspirasi dari teater tradisional seperti Noh dan Kabuki, yang dimana ekspresi tidak perlu ditunjukkan secara berlebihan, tapi lewat gerakan tubuh yang terukur dan ekspresi yang lebih tenang. Lalu kalau kita bertanya, kenapa sih film Jepang punya gaya seperti ini? Jawabannya sangat berkaitan dengan budaya dan sejarah mereka. Dalam budaya Jepang, kesederhanaan dan keheningan itu sangat dihargai. Mereka terbiasa dengan suasana yang tenang dan reflektif. Jadi hal itu juga mencerminkan dalam film. Selain itu, pengaruh seni tradisional seperti Noh dan Kabuki membuat visual film Jepang cenderung simbolis dan penuh makna. その時、父を亡くした私を師匠は救ってくださいました。キクちゃん、うちの部屋子になるんやろ。なんでも教えたるわ。それ以来、厳しい修行の道ではございましたが、 Dari sisi sejarah, terutama setelah Perang Dunia Kedua, banyak film Jepang yang mengangkat tema trauma, kehilangan, dan refleksi kehidupan. Ini membuat film mereka cenderung lebih melankolis dan kontemplatif. Ditambah lagi dengan nilai sosial seperti konsep Giri dan Injo, yaitu konflik antara kewajiban dan perasaan pribadi. Karena itu, banyak karakter dalam film Jepang yang menahan emosi dan konflik yang terjadi lebih banyak di dalam diri daripada secara fisik. Kalau kita lihat dari teknik penyutradaraan, sutradara Jepang sering menggunakan kamera yang statis, jarang bergerak secara agresif. Mereka lebih fokus pada komposisi dan frame. Editingnya juga cenderung halus, tidak banyak potongan cepat, bahkan sering ada yang disebut still shot, yaitu potongan gambar beda atau pemandangan seperti jeda sebelum masuk ke adegan berikutnya. Selain itu, elemen alam seperti hujan, angin, atau cahaya matahari juga sering digunakan untuk memperkuat suasana emosional dalam cerita. Tujuan dari semua ini sebenarnya bukan sekedar untuk membuat film yang indah secara visual. Film Jepang ingin menciptakan pengalaman yang lebih dalam bagi penonton. Mereka ingin penonton tidak hanya melihat, tapi juga merasakan dan merenungkan. Banyak film Jepang yang mengajak kita berpikir tentang kehidupan, hubungan manusia, kehilangan, dan perubahan tanpa harus menjelaskan semuanya secara langsung. Jadi, pengalaman penontonnya terasa lebih personal. Menariknya, respon penonton terhadap estetika ini juga berbeda-beda. Penonton di Jepang biasanya lebih mudah memahami dan merasakan maknanya, karena konsep seperti keheningan dan kesederhanaan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sementara itu, penonton internasional sering melihat film Jepang sebagai sesuatu yang unik, artistik, dan berbeda dari film mainstream. Tapi di sisi lain,
tidak sedikit juga yang merasa film Jepang terlalu lambat atau membosankan karena mereka belum terbiasa dengan tempo dan gaya penyampaian seperti ini. Jadi pada akhirnya, kesetiaan film Jepang itu bukan tentang seberapa ramai atau spektakuler sebuah film, tapi tentang bagaimana film itu bisa menyampaikan emosi dan makna dengan cara yang sederhana, tenang, dan mendalam. Keindahannya sedikit terletak pada hal-hal kecil, pada keheningan, pada ruang kosong, dan pada hal-hal yang tidak dijelaskan secara langsung. Kalau selama ini kalian merasa film Jepang itu aneh atau terlalu lambat, mungkin sebenarnya kita hanya belum bisa terbiasa dengan cara mereka bercerita. Karena di balik kesederhanaannya ada kedalaman yang luar biasa. Dan mungkin itulah letak sini sebenarnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan sekian dari saya. Terima kasih.